Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bilal Kusairi, SPDI. Dalam rangka untuk memenuhi tugas UKIN, ujian kinerja PPG Daljab 2022. Pada hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan pembuatan video praktek pembelajaran untuk kelas 9 di MTSN 5 Trenggalek. Marilah kita menyaksikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Gimana kabar anak-anak semuanya? Oke, sebelum materi kita lanjutkan, terlebih dahulu supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Siap, hormat, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita absen. Untuk yang pertama, Abdullah Fakih Mustafa. Nah. Aditya Kurniawan. Ahmad Febrian Saputra. Ahmad Nufa Arianto. Amelda Febrianti. Sakit. Ya, sakit ya. Andika Fatku Durori. Anissa Zakiatul Afrilia. Ayu Nur Rohmah. Citra Ayu Lestari. Denis Maisa Putri. Gali Vito Ananta. Sebelum melanjutkan materi, kita mengingat-ingat pelajaran yang sudah disampaikan atau pelajaran pertemuan yang sudah berlalu. Kalau masih ingat ya pelajaran yang lalu? Oke. Silahkan salah satu angkat tangan yang bisa menjawab. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang korban? Yang tahu silahkan. Oke. Namanya? Anissa Zakiatul Afrilia. Oke. Anissa silahkan untuk menjawabnya. Jadi korban adalah penyembelihan hewan yang dilakukan pada saat Hari Raya Idul Adha. Tepuk tangan untuk Anissa. Pertanyaan kedua. Oke. Apa yang kamu ketahui ketentuan hewan kurban? Silahkan. Oke, namanya siapa? Marita Selviana. Oke, Marita Selviana silahkan. Kambing atau domba umur 1 tahun, kambing umur 2 tahun atau lebih yang disebut paras, kerbau atau sapi umur 2 tahun lebih, unta umur 5 tahun lebih yang disebut ibu. Oke, tepuk tangan untuk Marita.
Kemudian yang selanjutnya, sekarang pembagian daging kurban. Masih ingat ya? Masih. Oke. Berapa pembagiannya? Silahkan yang bisa angkat tangan. Silahkan, Laila. Sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk fakir miskin. Tepuk tangan untuk Naila. Oke. Ya, udah. Itulah ya, kita sudah mengingat-ingat materi yang lalu. Ternyata anak-anak semuanya masih ingat, masih hafal ya. Oke, marilah kita selanjutnya materi yang nanti kita sampaikan, yaitu tentang akikah. Ya, tentang akikah. Mungkin ada yang sudah tahu tentang akikah ya? Akikah sudah tahu? Mungkin ini ya. Oke. Apa coba akikah? Silakan. Ya. Penyembelihan hewan yang dilakukan dengan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anaknya. Anak yang bagaimana? Yang baru lahir. Yang baru lahir. Baru lahir bisa laki-laki dan perempuan. Oke, itu termasuk adalah pengertian dari akikah. Ya, menyambut apa? Bayi yang baru lahir. Yaitu berarti mengadakan akikah itu adalah kita sudah merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah kedatangan siapa? Bayi yang sedang lahir. Kemudian yang kedua, yaitu dasar hukum akikah. Kita mengingat sejarah ya, sejarah yang dilaksanakan oleh dua saudara kembar, yaitu cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari perkawinan siapa? Fatimah Abi Thalib. Itu yang bernama siapa? Hasan dan Husain. Yaitu sesuai dengan dalil yang diriwayatkan oleh siapa itu? Hadis riwayat At-Tirmidzi yang berbunyi ya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, anak yang baru lahir masih tergadai ya, sampai disembelihkan baginya, yaitu apa? Akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya. Dan hari itu juga adalah dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Yaitulah hadis, yaitu tentang hukum akikah. Nah, itu. Kemudian di sini pada waktu kita akikah itu harus memberikan nama yang baik kepada anak kita. Oke ya. Itu harus ya, jangan sampai kita memberi namanya Imam Iblisi ya, ini jangan sampai ya. Imam Syaitoni itu tidak boleh ya. Paling tidak kita Muhammad Abdul Latif ya, itu bagus namanya ya. Ya itu ya, itu sesuai dengan nama di dalam Asmaul Husna. Oke. Kemudian tadi sudah ketentuan ya, ketentuan hewan kurban. Itu ketentuan hewan akikah, kurban ya, bukan kurban tapi akikah itu ya. Yang pertama, umur binatang untuk akikah itu minimal berapa? 2 tahun. Sudah tanggal giginya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua? Pemanfaatan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disebutkan tidak boleh muridnya. Oke. Daging kurban disedekahkan kepada fakir miskin. Oke, yang ketiga? Disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan, atau mengundang saudara dan tetangga untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut kecuali akikah akan nazar. Oke, itu daging yang
harus dibagikan itu matang terlebih dahulu ya. Kecuali apa? Kecuali nazar. Nazar itu apa? Janji ya. Janji. Apa janjinya kita? Seandainya nanti anak saya lahir kembar 2, saya berjanji akan menyembelih hewan sapi 1. Nah, contohnya itu ya. Itu nazar. Jangan sampai dikaitkan dengan akikoh ya. Kalau akikoh itu harus kambing. Kemudian yang keempat, waktu penyembelihan akikoh, waktunya kapan? Sejak lahir sang bayi, yaitu hari ke-7. Kemudian yang kelima, anak laki-laki disunahkan berapa yang hewannya untuk disembelih untuk akikah? 2 ekor. Kemudian untuk perempuan berapa? 1 ekor kambing yang sudah bagaimana tadi? Sudah berusia 2 tahun itu, dan sudah tanggal giginya. Maksudnya di mana itu? Sudah pupak ya? Sudah pupak maksudnya itu. Oke, selanjutnya hal-hal yang disyariatkan terkait akikoh. Apa? Coba yang pertama, silakan. Disyariatkan untuk beri nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari ke-7. Yaitu kalian semuanya besok kalau sudah punya anak ya, tolong dikasih nama yang baik ya, harus yang baik namanya. Syukur-syukur nanti namanya itu sesuai dengan yang sudah disyariatkan oleh agama Islam ya. Jangan sampai nanti meskipun itu dari apa? Dari Al-Quran, nama saya, anak saya itu dari Quran ya. Imam siapa? Imam? Ya itu ya, jangan sampai ya. Apalagi kalau Imam Syaitoni, Imam Iblis itu jangan sampai ya, tidak boleh. Itu jelek meskipun itu berasal dari Al-Quran. Oke ya, itu harus memberikan nama yang baik ya. Kemudian yang kedua apa? Nah ini mencukur rambut tanpa sisa ya. Itu berarti menyukur rambut kalau sejak masih kecil yo, pada waktu hari ke-7 itu kalau tidak sisa berarti digundul itu ya. Nah itu loh ya, maksudnya di situ. Oke, kemudian yang ketiga apa? Mentahiknya, yaitu mengunyah kurma. Tujuannya untuk apa? Di situ untuk apa? Agar bayi pada rongga mulut bagian atas bayi itu bisa merasakan manisnya tadi apa? Kurma. Manisnya kurma, bukan susu loh ya. Manisnya kurma itu biasa merasakan rasa itu ya. Oke. Itu loh maksudnya. Nah ini sekarang hikmah. Coba hikmahnya apa saja? Yaitu di situ bentuk takorub. Takorub itu apa? Takorub apa? Menunjukkan bahwa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah apa? Kedatangan anak kita yang itu masih kecil sih bayi ya itu ya. Oke, yang kedua menambah kecintaan. Apa ada orang tua tidak cinta kepada anaknya? Ada. Siapa?
Angkat tangan. Ya kasihan ya, samanya harus cinta loh ya. Begitu sebaliknya ya, anak harus cinta kepada kedua orang tua. Oke? Siap? Siap. Oke. Kemudian yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga, saudara, sanak famili atas kelahiran seorang anak. Ya, harus kita bangga ya. Bangga tidak kalau punya anak? Bangga. Saya saja bangga punya anak itu ya. Oke. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat? Perlindungan dari setan. Yaitu hikmahnya itu. Ya mangkane kuwi diakekoi. Tadi sudah disebutkan di depan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? At-Tirmidzi. Ya itu sesuai itu, ya. Oke. Kemudian yang ke 5. Akikah merupakan apa? Tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tua yang hilang pada hari. Ya, itu berarti tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya di hari yang akan datang atau kelak itu. Ya. Kemudian yang ke 6. Ya. Akikah itu adalah mempererat atau memperkuat persaudaraan. Antara siapa? Masyarakat. Kemudian dan yang miskin. Oke, inilah hikmah akikah. Ya, makanya itu. Oke, sekarang kita melihat video tentang penyukuran rambut si bayi. Setelah itu nanti kalian saya minta untuk praktek di depan kelas. Apa gunanya? Supaya kalian besok kalau sudah waktunya sudah rumah tangga, ya, kalian semuanya bisa untuk mempraktekkan untuk penyukuran rambut. Oke, silakan sekarang melihat video penyukuran rambut. Setelah materi akeh yang sudah saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan, atau belum paham? Silahkan. Tidak ada. Terima kasih ya. Kalau sudah paham semuanya, alhamdulillah. Oke, setelah materi selesai ya, tersampaikan, sekarang kita praktek penyukuran rambut. Oke, silakan. Yang sudah saya tunjuk, silakan maju.
Berdiri, tidak apa-apa ya, berdiri aja ya. Oke. Kemudian silahkan yang pertama yang menyukur silahkan semuanya nanti berdiri ya, semuanya berdiri bersolawat gitu ya. Oke, silahkan yang pertama menyukur. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Salali. Nabi. Ya. Lah. Ya Nabi salam alaika. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri Siru ya wali anta misbahus sudur Habib salam alaika salawatullah alaika Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Walaika ya Rasul. Oke, setelah membentuk kelompok ini LKPD saya bagikan, nanti silahkan untuk mengerjakan. Setelah itu nanti kalian saya minta perwakilan per kelompok itu satu-satu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban yang kalian kerjakan. Itu ya. Oke ya, saya bagikan. Oke, silahkan sekarang dikerjakan. Ya, silahkan memilih salah satu. Hadis riwayat Al-Bukhari Muhammad bin Abdul Malik bin Ahmad
dan halal. Terus menurut saya kita belum diagrepahi waktu kecil, tapi kita melakukannya sendiri saat dewasa. Mungkin dan dari kan apa sini aku pakai rapeh kecil atau dewasa. Ketentuan tersebut wes jelaskan KS. Oke, iya. Ketentuan. Iki loh. Ketika menjadi sah harus memenuhi beberapa ketentuan. Ketentuan hewan akikah. Ini kan ketentuan tidak cacat dan cukup. Ini ketentuan hewan ini. Kalau kuwi 2 tahun. Hewan yang diakikahkan untuk anak Nggih. Iya, ketentuan hewan sekalian umurnya. Iya. Bagus, nanti langsung ada dasarnya ini bisa. Adapun jenis hewan dalam akikah terdiri dari kambing atau domba. Iya ya. Hal ini berbeda dengan kurban. Oke, setelah selesai mengerjakan, silahkan perwakilan setiap kelompok itu satu untuk mewakilinya, silahkan untuk ke depan. Saya tunjuk yang termasuk kelompok genap. Silahkan kelompok genap, yaitu kelompok 4. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Zakiatul Afrilia. Saya perwakilan dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan membacakan pertanyaan dan juga jawaban. Pertama yaitu pertanyaan. Nomor 2. Pak Hasan adalah sosok muslim yang taat beribadah dan dermawan. Ia termasuk salah satu orang terkaya di kampungnya. Di waktu kecil, ia hidup susah dan serba kekurangan karena ia anak dari keluarga tidak mampu. Menurut orang tuanya, ia belum diakikohi karena keterbatasan ekonomi. Akhirnya, setelah dewasa, ia berencana mengakikohi dirinya sendiri dengan menyembelih 2 ekor kambing. Berdasarkan ilustrasi ini, bolehkah seseorang mengakikohi dirinya sendiri dan berdosakah orang tuanya karena belum mengakikohi anaknya? Tuliskan pendapatmu. Jadi, jawaban saya dan juga teman-teman saya, menurut saya, jika ia belum diakikohi ketika kecil, lebih baik melakukannya sendiri saat dewasa. Dan orang tua dari Pak Hasan tidak berdosa sama sekali. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anasun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da bi'tsah. Artinya, telah berkata Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berakikoh untuk dirinya sendiri sesudah beliau menjadi rasul. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa apabila pada waktu masih kecil seseorang anak belum sempat diakikohi oleh orang tuanya yang mungkin disebabkan ketidakmampuan atau ketidaktahuan orang tuanya, maka ia bisa melakukan akikoh untuk dirinya sendiri saat dewasa. Suatu ketika Al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad, ada orang yang belum diakikohi, apakah ketika sudah besar belum boleh mengakikahi dirinya sendiri? Imam Ahmad menjawab, menurutku, jika ia belum diakikohi ketika kecil, lebih baik melakukannya sendiri saat dewasa. Aku tidak menganggap hal ini sebagai hal yang makruh. Para pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian. Menurut mereka, anak-anak yang sudah dewasa belum diakikahi oleh orang tuanya dianjurkan baginya untuk melakukan akikah sendiri. Sekian presentasi dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tadi malam siapa yang tidurnya jam 9? Oke, sekarang kelompok yang kedua. Tadi ada yang angkat tangan tidurnya jam 9. Silahkan mewakilinya maju ke depan untuk presentase ke depan. Silahkan untuk kelompok 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kurniawan dari kelompok 2. Pak Yusuf mempunyai binatang untuk akikoh yang dari lahir tidak mempunyai salah satu telinganya atau hanya satu. Bagaimana jika binatang tersebut digunakan untuk akikoh? Jawab, hukumnya tidak sah karena binatang yang dimiliki Pak Yusuf cacat pada satu telinganya. Sedangkan ketentuan hewan akikoh yang akan digunakan tidak boleh cacat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya silakan kelompok yang tadi pagi ojo ngacung cah tawarai bangunnya jam 5. Coba angkat tangan. Ngacung cah. Oh, ternyata tidak ada. Oke. Berarti jam 5 itu ganjil ya? Oh, berarti ini yang kelompok yang ganjil yaitu kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marta Silviana, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, sebutkan binatang yang boleh digunakan untuk akikah dan syarat binatang yang boleh digunakan untuk akikah. Jawab, ketentuan hewan akikah sama dengan ketentuan dengan kurban. Hewan yang akan digunakan dalam akikah tidak cacat dan cukup umur, sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Adapun jenis hewan dalam akikah terdiri dari kambing ataupun domba. Hal ini berbeda dengan kurban yang dapat menggunakan hewan selain kambing dan domba. Contohnya, sapi, kerbau, dan unta. Hewan yang diakikahkan untuk anak laki-laki adalah 2 ekor domba atau kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Hula musatani wa anil unsa wahidatun walayadorukum dukronan kunna am inasa. Artinya, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing, dan tidak masalah jika kambing tersebut jantan atau betina. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya
Silakan untuk kelompok 3 ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tita Octavia. Saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang Pak Bilal berikan. Yang pertama saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, Pak Hasan melaksanakan akikah di rumahnya untuk kelahiran anaknya yang kedua, sehingga Pak Hasan akan menyembelih binatang kelahiran untuk anak laki-lakinya sejumlah berapa ekor, dan setelah itu Pak Hasan akan membagikan daging akikahnya. Dan jelaskan bagaimana menurut pendapatmu pembagian daging akikah tersebut. Untuk pembagian untuk jumlah hewan yang disembelih untuk akikah itu berbeda dengan hewan yang akan digunakan untuk kurban. Untuk jumlah hewannya, jika anak laki-laki berjumlahkan 2 ekor dan anak perempuan berjumlahkan 1 ekor. Untuk jenisnya, untuk akikah itu hewannya berjenis domba ataupun kambing. Berbeda dengan kurban, kalau kurban itu bisa sapi, kerbau ataupun unta. Untuk pembagian dagingnya itu berbeda juga dengan kurban. Jika kurban harus dibagikan dalam keadaan mentah, dan untuk akikah itu harus dibagikan dengan keadaan yang sudah matang ataupun siap saji. Meskipun begitu, beberapa ulama membolehkan pembagian daging akikah dalam keadaan belum dimasak. Daging akikah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama 1/3 bagian untuk dimakan orang yang berakikah atau keluarganya sendiri, dan yang kedua 1/3 untuk disedekahkan kepada fakir miskin, yang ketiga 1/3 dihadiahkan kepada kerabat ataupun orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Belajar kelompok kita sudah laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bermanfaat buat kalian semuanya, ya. Kemudian setelah ini selesai, anak-anak silahkan belajar yang lebih giat lagi, ya, giat lagi supaya kalian semuanya nanti kedepannya lebih baik. Kemudian untuk materi yang akan datang, ya, silahkan dipelajari, yaitu materi tentang jual beli. Kemudian kirot dan khiyar. Oke ya, silahkan belajar yang sungguh-sungguh. Bisa juga nanti belajarnya menggunakan termasuk fasilitas, yaitu teknologi. Apa? Memakai HP. Ya, memakai HP boleh, silahkan. Laptop boleh. Karena apa? Semuanya di Mbah Google, yaitu ada materi-materi tentang jual beli, kirot maupun khiyar. Semuanya ada. Ya, siap ya? Oke. Pertemuan kali ini marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.